Cleopatra mungkin lebih terkenal sebagai wanita Mesir kuno yang memiliki kekuasaan. Namun fakta sejarah menceritakan bahwa ada tokoh Fir'aun wanita yang memerintah Mesir kuno paling lama, yaitu Hatshepsut. Hatshepsut yang berarti perempuan bangsawan paling terkemuka adalah Fir'aun kelima dari dinasti ke-18 di Mesir kuno. Ia memerintah hampir 20 tahun selama abad ke-15 sebelum Masehi. Selama ia menjadi Fir'aun wanita, banyak pencapaian yang luar biasa. Namun pada akhirnya Hatshepsut terkubur oleh sejarah. Jejak keberhasilan kepemimpinannya berusaha dihapus dalam sejarah oleh Fir'aun selanjutnya, yaitu Thutmose III. Keberadaan dirinya tidak terungkap sampai pada abad ke-19. Hatshepsut lahir sekitar tahun 1508 sebelum Masehi. Ia putri tertua dan satu-satunya anak yang lahir dari Raja Mesir Thutmose I dari permaisurinya Ahmose. Setelah kematian ayahnya, Hatshepsut yang saat itu berusia 12 tahun, dinikahkan dengan saudara satu ayahnya, Thutmose II. Ia adalah putra dari Thutmose I dengan seorang selir. Hatshepsut pun berperan sebagai permaisuri Thutmose II. Pernikahan keturunan dari satu bapak ini adalah praktek umum pada zaman itu, yang dimaksudkan untuk memastikan kemurnian garis keturunan kerajaan. Selama masa pemerintahan Thutmose II, Hatshepsut mengambil peran tradisional sebagai ratu dan istri agung Thutmose II yang berlangsung selama 15 tahun. Thutmose II pun meninggal dan membuat Hatshepsut menjadi janda pada saat berusia 27 tahun. Ratu Hatshepsut tidak memiliki putra, hanya seorang putri yang bernama Neferure. Thutmose II mempunyai pewaris laki-laki yang masih bayi bernama Thutmose III, tapi dari selir yang bernama Isis. Karena Thutmose III terlalu muda untuk menduduki tahta, maka Ratu Hatshepsut pun menjadi walinya. Awalnya Ratu Hatshepsut menjalankan peran wali secara tradisional dan menangani urusan kenegaraan dengan rajin. Namun untuk alasan yang belum diketahui, Hatshepsut dinobatkan sebagai Fir'aun pada sekitar tahun 1437 sebelum Masehi, dan Thutmose III dibiarkan berada di belakang layar selama 20 tahun berikutnya. Ia mengubah namanya dari versi wanita Hatshepsut yang berarti wanita mulia terkemuka menjadi versi pria Hatshepsut. Secara teknis Hatshepsut tidak merebut mahkota Fir'aun karena Thutmose III tidak pernah digulingkan dan dianggap sebagai pemimpin kedua sepanjang hidupnya. Namun jelas bahwa Hatshepsut adalah penguasa utama yang berkuasa selama sisa hidupnya. Para peneliti percaya bahwa kemungkinan besar Mesir menghadapi krisis politik dan Hatshepsut harus bertindak cepat untuk menyelamatkan tahta bagi dinasti keluarga kerajaan. Transisi Hatshepsut dari seorang ratu menjadi Fir'aun berjalan sukses. Hal itu karena kemampuannya merekrut pendukung pemerintahannya. Banyak dari mereka yang dipilih adalah pejabat kepercayaan ayahnya, yaitu Thutmose I. Salah satu penasihat terpentingnya adalah Snenmut. Dia telah lama menjadi kepala rumah tangga istana dan penasehat raja, sehingga Hatshepsut berkuasa. Beberapa pihak berspekulasi dia adalah kekasih Hatshepsut. Untuk melegitimasi pemerintahannya, Hatshepsut membuat langkah kontroversial yang membingungkan ahli Mesir kuno hingga hari ini. Untuk membuktikan garis keturunan bangsawannya, ia merombak citranya dengan memerintahkan seniman untuk menggambarkannya dengan janggut palsu tradisional Fir'aun dan tubuh laki-laki supaya menyamarkan penampilannya.
Di bawah pemerintahan Fir'aun Hatshepsut, Mesir mengalami kemakmuran. Tidak seperti penguasa Mesir kuno lainnya dinasti ke-18, dia lebih tertarik untuk memastikan kemakmuran ekonomi dan membangun serta memulihkan monumen di seluruh Mesir dan Nubia daripada menaklukkan tanah baru. Selama 2 dekade sebagai Fir'aun, Hatshepsut melakukan serangkaian proyek pembangunan luar biasa di Tebes. Bangunannya dianggap jauh lebih megah daripada bangunan pendahulunya, dan banyak penerusnya berusaha mengklaimnya sebagai milik mereka. Persembahan arsitektur yang paling menarik dari Hatshepsut adalah kuil peringatan raksasa Mabad Deir el-Bahri, sebagai bangunan yang sekarang dianggap sebagai salah satu pencapaian besar Mesir kuno. Orang Mesir kuno menyebutnya kuil Djeser Djeseru, yaitu tempat suci paling suci yang dipersembahkan untuk dewa Amon. Konon pembangunan kuil ini memakan waktu 15 tahun, antara 7 sampai 22 tahun masa pemerintahan Hatshepsut. Fir'aun Hatshepsut juga mendirikan obelis granit merah di kuil Amon di Karnak. Fir'aun wanita ini memiliki satu ekspedisi perdagangan yang terkenal ke Tanah Pun pada tahun ke-9 masa pemerintahannya. Kapal-kapal kembali dengan membawa emas, gading, kayu hitam, kulit macan tutul, dan kemenyan. Setelah 22 tahun sebagai Fir'aun, sekitar tahun 1458 sebelum Masehi, Hatshepsut meninggal pada usia akhir 40-an. Dia diyakini meninggal karena kanker tulang, kemungkinan terkait dengan penggunaan krim kulit karsinogenik olehnya. Diperkirakan salep kulit yang digunakan untuk pengobatan Hatshepsut mengandung bahan beracun. Pengujian artefak di dekat makamnya telah mengungkapkan jejak zat karsinogenik. Fir'aun Hatshepsut dimakamkan di Lembah Para Raja di perbukitan di belakang Deir el-Bahri. Dia menyuruh sarkofagus ayahnya dipindahkan ke makamnya juga, sehingga mereka bisa berbaring bersama dalam kematian. Pada akhir masa pemerintahan Fir'aun Hatshepsut, Fir'aun Thutmose III memulai kampanye untuk menghapus ingatan tentang pemerintahan Hatshepsut. Thutmose III menghancurkan dan merusak monumen Fir'aun wanita dari dinasti ke-18 Mesir kuno ini, menghapus banyak prasastinya, dan membangun dinding di sekitar obelisnya. Kemungkinan hal ini merupakan upaya politik yang ketat untuk menekankan garis suksesi dan memastikan bahwa putranya, yaitu Amenhotep II, tidak ada yang akan menentang suksesinya. Sepertinya juga Thutmose III ingin menghilangkan bukti bahwa mereka dipimpin oleh seorang penguasa wanita yang kuat. Karena alasan ini, para ahli hanya mengetahui sedikit tentang keberadaan Hatshepsut sebelum pada tahun 1822 Masehi, ketika hieroglif di dinding Deir el-Bahri diterjemahkan. Identifikasi mumi Hatshepsut merupakan keajaiban arkeologi, sementara putranya telah berusaha keras untuk menghapus Hatshepsut dari lembaran sejarah. Ilmu pengetahuan modern telah berhasil membongkarnya.